Kita akan berkenalan dengan dua input baru. Yang pertama adalah checkbox dan yang kedua adalah radio. Dua-duanya kita gunakan untuk memilih sesuatu. Perbedaannya sendiri, checkbox kita boleh cek lebih dari satu. Misalnya data hobi user, hobi usernya lebih dari satu, maka di situ kita menggunakan checkbox. Perbedaannya pada radio button, radio hanya boleh satu. Misalnya memilih gender, user nggak boleh setengah-setengah, dia harus jelas apakah dia laki-laki atau usernya perempuan. Langsung aja kita kasih jarak di sini dengan break, lalu memulai menulis input type checkbox yang pertama. Checkbox. Dan untuk teksnya sendiri, meskipun dia tidak punya tag penutup, teksnya akan kita tulis di luar dari tagnya sendiri. Untuk checkbox, karena tadi idenya adalah hobi dari user, maka kita akan memberi nama-nama pekerjaan, misalnya menggambar. Lalu kita berikan lagi yang kedua, yaitu menulis misalnya. Agar ada jarak, kita akan kembali menggunakan tag break di sini. Kita lihat, ini dia checkbox kita. Ini teksnya dan ceknya bisa kita klik di sini. Teman-teman lihat, kita boleh cek lebih dari satu. Saya akan tambahkan satu lagi biar lebih meriah. Usernya boleh menyanyi di sini. Tag break lagi. Dan kita berkenalan dengan dua input baru, yaitu name dan juga value. Pada kasus ini, value tidak seperti input type text, di mana value-nya ini untuk mengisi teksnya, tapi value ini gunanya ketika nanti kita udah belajar cara menyimpan data dan mengolah data, maka dua hal ini menjadi penting. Karena name akan kita ambil seperti ID-nya, jadi kita ngambil namanya checkbox ini apa, dan kita bisa melihat value-nya di sini apa. Untuk name sendiri, kalau kita punya checkbox-nya satu grup, karena ini semuanya pilihan dari hobi-hobi user, maka name harus sama. Misalnya saya kasih nama hobi user di sini, maka ketiganya harus mempunyai name hobi user. Kecuali kita punya pilihan baru untuk misalnya alat apa yang user gunakan, apakah Android atau iPhone misalnya atau iOS, maka kita menggunakan name yang baru di sana. Jadi name kita gunakan selalu sama untuk pilihan yang sama. Untuk value-nya, kita isinya harus berbeda karena kita harus membedakan ketika user memilih menggambar atau user memilih menulis. Value-nya terserah teman-teman, bisa mengisi dengan angka atau teks. Misalnya kita isi dengan angka, value-nya 0, yang ini value-nya 1, dan yang berikutnya value-nya 2. Jadi kita bisa tahu nanti ketika kita udah mengolah datanya, kita bisa ngecek kalau user memilih value angka 2, maka atau ketika checkbox yang dipilih adalah checkbox angka 2, maka berarti user memilih menyanyi. Karena pada saat mengolah data kita tidak melihat teksnya tapi melihat value-nya. Untuk visual tidak akan ada yang berubah karena memang value dan name ini sekali lagi ketika teman-teman udah belajar mengolah data nantinya. Kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu input type radio. Seperti yang udah disindir, perbedaannya sendiri, input type radio ini kita hanya boleh milih satu. Silahkan diberikan teksnya. Kita akan ini untuk gender user, dia laki-laki atau perempuan. Kita lihat radio dia penampilannya adalah bulat seperti ini. Pada kasus ini kita bisa klik dua-duanya. Kenapa? Karena kita belum memberi name-nya di sini. Kita harus kasih name yang sama. Ini adalah gender. Begitu juga dengan perempuan juga adalah radio gender. Ketika kita udah ngasih name yang sama, kita nggak boleh milih dua-duanya. Ketika saya klik laki-laki, maka perempuan akan hilang. Begitu juga sebaliknya. Karena ini syaratnya udah teratur, kita hanya boleh milih satu. User nggak boleh milih dua-duanya. Untuk itu kita harus menggunakan name yang sama. Sama seperti pada checkbox, untuk mengolah datanya nanti teman-teman butuh menuliskan value. Value-nya sekarang boleh 0 dan 1 lagi
karena sekarang sudah berbeda name-nya dengan yang ini. Kita nggak boleh ngasih sama-sama 0 di sini karena dia name-nya masih sama atau masih dengan data yang sama. Ada satu atribut lagi sebelum kita selesai, yaitu atribut check, di mana atribut ini digunakan untuk ngasih tahu default-nya. Jadi kita mau menulis otomatis dicek, begitu juga dengan laki-laki otomatis dicek. Kita lihat sekarang tanpa klik, kita udah bisa melihat ada menulis dan laki-laki yang sudah terpilih, itu dari atribut check-nya. Kita berikan label, nggak perlu for-nya di sini, hanya untuk teksnya aja, yaitu hobi. Dan juga yang berikutnya adalah gender. Atau kita bikin bahasa Indonesia, jenis kelamin. Ini dia. Tentu teman-teman bisa lihat kita butuh tag break di sini agar ada jarak ke bawahnya seperti ini. Yap, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Kalau teman-teman mau bikin satu baris, tentunya tinggal menghilangkan tag break-nya seperti ini. Dan masing-masing opsinya sudah menjadi satu baris. Silahkan dipilih teman-teman prefer yang mana. Yang jelas kita udah belajar dua input baru, yaitu input checkbox, input radio, beserta atribut-atribut lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selain checkbox dan radio, ada satu input lagi yang biasa kita gunakan untuk menawarkan pilihan. Nama inputnya adalah select option. Select option sendiri, dia bentuknya seperti drop down, di mana kita klik di sana dan baru akan muncul pilihan-pilihannya. Jadi nggak langsung dipilih. Biasanya kita gunakan kalau opsinya udah banyak banget, jadi nggak mau ditampilkan langsung seperti checkbox dan radio. Langsung aja kita kasih jarak seperti biasa, lalu menggunakan label untuk menampilkan teksnya. For-nya akan saya hilangkan. Idenya sekarang kita punya pilihan pelajaran yang ingin user tanyakan. Jadi form kita ini adalah form dari user, nanti yang akan diisi oleh user. Select, ditutup dengan tag select juga. Lalu untuk pilihannya kita menggunakan tag option. Tag option langsung kita pilih di sini. Untuk pelajarannya misalnya ada HTML, lalu ada CSS, ada lagi JavaScript misalnya. Kita tambahkan database satu lagi. Kita udah punya drop down-nya, user bisa milih seperti ini. Bagus sekali. Ada satu atribut yang ketinggalan, yaitu value-nya. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengisi dengan angka. Atau kalau user mau dengan teks juga sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau mau diisi HTML, lalu di sini CSS, JavaScript, dan juga database. Sekali lagi, value ini harus unik untuk satu grup seperti ini. Kalau dia berbeda grup, nggak apa-apa kalau ada yang mirip. Atau ada yang sama, seperti kasusnya 00, 11, nggak masalah karena dia beda pilihan. Sekali lagi, value ini tidak akan berdampak visual, dia gunanya ketika kita udah mengolah datanya nanti. Lanjut lagi, ada satu opsi lagi, yaitu tag of group. Penulisannya seperti ini. Kita gunakan untuk membagi grup ketika opsinya sudah lebih banyak lagi. Misalnya kita mau mengelompokkan bagian ini untuk front end misalnya. Kita menulis teksnya di atribut label pada of group-nya. Kita akan tulis di sini, labelnya adalah front end. Oops. Begitu juga dengan yang kedua. Kita akan tulis back end sekarang. Kita akan ganti jadi PHP karena yang back end adalah PHP. Seperti ini. Kita lihat sekarang, ketika saya klik, maka dia sudah tergrup dengan label di atasnya masing-masing. Tidak ada batasan, teman-teman boleh lebih dari 2, boleh 3, dan seterusnya.
Begitu juga penggunaannya, nggak harus pelajaran tentunya teman-teman. Misalnya mau nama-nama hewan, lalu dikelompokkan hewan amfibi, hewan apalagi, dan contoh-contoh lainnya. Itu dia select option dan juga op group. Formnya udah lumayan lengkap, tapi kita masih kehilangan satu tombol penting, yaitu tombol untuk memvalidasi datanya atau mensubmit datanya. Untuk itu di bagian bawah sebelum tag form ini kita butuh satu input type baru, yaitu input type submit. Kalau kita hanya menulis seperti ini, kita akan mendapatkan tombol submit default seperti ini yang bisa kita klik. Dan teman-teman lihat tadi halamannya ter-refresh. Kita bisa menambahkan beberapa atribut kalau teman-teman mau ganti teksnya. Misalnya kirim data, tinggal dimasukkan di atribut value seperti ini. Kita kasih jarak, tag break. Dan sepertinya masih belum rapi. Kita bisa mengelompokkan satu form tertentu dengan yang namanya field set. Seperti ini. Field set sendiri, dia nanti efeknya akan ngasih kotak di antara formnya. Field setnya di dalam satu form boleh beberapa. Misalnya teman-teman mau ngelompokin bagian nama dan pesan, lalu hobi dan pelajaran misalnya. Atau kita bisa seluruhnya seperti ini. Saya akan tutup field setnya seperti ini. Jadi diakhiri sebelum form dan dimulai setelah form. Kita akan dapat kotak seperti ini. Itu field set tadi untuk merapikan. Meskipun nanti aslinya di CSS teman-teman bisa lebih fleksibel lagi tanpa field set. Lanjut lagi. Kita bisa bikin field setnya untuk beberapa kelompok. Jadi nggak harus satu full. Misalnya kita mau kelompokin sampai sini aja. Ini juga boleh. Kita tambahkan lagi field setnya setelah hobi. Sampai sini. Seperti ini. Jadi ada dua grup sekarang. Kita bisa kelompokkan agar lebih rapi. Kita menambahkan teks. Teman-teman boleh menggunakan tag P biasa. Atau menggunakan tag legend juga boleh. Tag legend kita pasangkan dengan field set untuk mengatur teksnya. Tag legendnya kita beri nama di sini yaitu nama dan pesan. Lalu legend yang kedua kita beri nama pilihan data. Jadi sekedar informasi untuk usernya agar lebih rapi lagi visualnya, ini apa aja dan ini apa aja. Cukup itu aja. Sedikit informasi. Kalau teman-teman tertarik gimana sih cara ngirim datanya nanti atau cara nyimpen datanya di database, kita belum akan belajar itu di HTML. Semua ini dari tadi kita belajar tag value, tag name, sekedar untuk informasi awal aja. Untuk mengirim datanya sendiri nanti kita harus menggunakan bahasa PHP atau bahasa backend lainnya. Tapi tenang aja, kita harus belajarnya pelan-pelan. Yang kita pelajari sekarang adalah visual atau tampilannya aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Udah banyak banget yang kita pelajarin di HTML ini. Saya yakin teman-teman udah lumayan panas. Mungkin ada malah yang semangat pengen lanjut belajar lagi. Tapi kita cukupkan sampai sini dulu pelajaran HTML-nya. Tenang aja, tentu belum selesai. Kita mau bikin websitenya lebih cantik dan fungsinya lebih banyak. Untuk itu saya akan tuliskan beberapa informasi apa yang teman-teman bisa kerjain. Yang pertama, kalau teman-teman mau belajar lanjut HTML-nya, kita belum belajar informasi-informasi yang ada di HTML5. Karena HTML ada beberapa versi dan setiap versinya punya fitur-fitur baru. HTML5 sendiri punya banyak banget feature. Jadi kalau teman-teman mau lanjut, silahkan mencari kelas HTML5. Di kelas HTML5 kita akan melihat lebih banyak lagi tentang HTML. Tapi tenang aja, yang teman-teman pelajarin di sini
tidak akan berubah dan tetap bisa dipakai, dan faktanya memang orang masih terus menggunakannya. Jadi sama sekali nggak rugi udah belajar sampai sini. Dan udah cukup banyak alias banyak banget yang kita pelajarin sebenarnya, teman-teman bisa praktekkan langsung. Itu tadi informasi awal tentang HTML. Yang kedua, tentu kita lihat di sini semuanya masih hitam putih, semuanya masih standar tampilannya. Kalau teman-teman mau belajar menghias website, kita harus belajar yang namanya CSS. Jadi setelah ini, teman-teman boleh milih mau lanjut belajar HTML5 dulu atau mau langsung belajar menghiasnya biar lebih menarik. Kita belajar yang namanya CSS. Kalau teman-teman udah ngerasa nyaman dengan HTML dan nanti juga udah belajar CSS, untuk menggunakan fungsi-fungsinya sendiri teman-teman bisa belajar bahasa backend, di mana yang salah satu yang sangat populer yaitu bahasa PHP. Jadi fungsi-fungsi seperti mengirim email, menyimpan data-data tadi dari form, kita menggunakan bahasa backend atau PHP ini. Dan satu petunjuk lagi, satu informasi lagi, kalau teman-teman mau bikin websitenya live atau bisa dilihat oleh semua orang, teman-teman perlu belajar yang namanya hosting. Itu dia, masih banyak banget yang perlu kita pelajari, tapi teman-teman udah bagus banget, udah bisa sampai sini. Terus semangat, masih banyak yang harus kita pelajari. Sampai jumpa di video-video lainnya.